warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan aku Reisha Gepenasri dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2024. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai toleransi dan persatuan di era digital. Era digital telah membawa peluang sekaligus tantangan baru bagi toleransi dan persatuan dalam masyarakat. Kemudahan komunikasi memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk terhubung, tetapi juga memunculkan konflik karena perbedaan pendapat, kepercayaan, atau budaya. Yang pertama yaitu tantangan meningkatnya polarisasi sosial. Apa sih polarisasi sosial? Nah, polarisasi sosial itu polarisasi terjadi ketika masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan yang saling bertentangan. Seringkali diperkuat oleh algoritma media sosial yang memunculkan echo chambers atau ruang gema, di mana seseorang hanya melihat konten yang mendukung opininya. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Misalnya, perdebatan terkait isu agama atau politik yang memicu konflik di dunia maya dan berdampak pada hubungan sosial di dunia nyata. Polarisasi ini dapat mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya, faktor penyebab apa aja faktor penyebab polarisasi ini? Nah, yang pertama yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis terhadap informasi di media sosial. Yang kedua, penyebaran hoax atau propaganda yang memanfaatkan emosi seperti ketakutan dan kebencian. Selanjutnya yaitu upaya memupuk toleransi pendidikan multikultural. Sekolah dan universitas memiliki peran penting dalam mengajarkan penghargaan terhadap keberagaman melalui kurikulum berbasis multikulturalisme. Contohnya yaitu program yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelajaran sehari-hari. Dialog antar komunitas, diskusi terbuka antar kelompok masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital dapat meminimalkan prasangka. Jika membahas mengenai persatuan, aku bakalan kasih contoh kisah inspiratif tentang persatuan. Yang pertama, kolaborasi lintas budaya. Kisah nyata masyarakat Indonesia yang bersatu untuk menghadapi tantangan bersama seperti pandemi COVID-19 atau bencana alam. Contohnya, gerakan gotong royong di berbagai daerah tanpa memandang perbedaan etnis atau agama. Yang kedua, gerakan sosial di dunia digital. Kampanye yang mengedepankan nilai-nilai persatuan seperti tagar, Kita Indonesia atau gerakan kreatif lainnya yang mempromosikan toleransi. Selanjutnya, peran media sosial sebagai alat untuk persatuan. Media sosial sebagai alat kampanye positif. Alih-alih digunakan untuk menyebarkan kebencian, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pendamaian dan dialog. Contoh, penggunaan video pendek atau infografik untuk menyebarkan pesan toleransi. Strategi media sosial. Strategi menggunakan media sosial apa nih? Kampanye kreatif, seperti tantangan atau kompetisi bertema persatuan. Kolaborasi dengan influencer yang memiliki banyak pengikut untuk menyebarkan pesan positif. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter di era digital. Mengembangkan mental toleransi pada generasi muda. Generasi muda perlu diajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Contoh, program ekstrakurikuler yang menekankan kerjasama lintas budaya. Peran keluarga dan lingkungan. Orang tua dan masyarakat lokal juga harus berperan dalam membangun karakter anak-anak seperti individu yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan. Kesimpulannya, toleransi dan persatuan di era digital memerlukan usaha bersama dari semua elemen masyarakat. Beberapa aksi nyata yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan damai. Yang kedua, berpartisipasi dalam kampanye lintas komunitas yang mempromosikan keberagaman. Yang ketiga, yaitu memulai dialog terbuka dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, era digital bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan bersatu. Itu dia bahasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.